depan rumah saya, kalau ada yang pernah ke rumah saya, itu di depan itu ada 2 pohon kelapa. Itu saya tanam bersamaan. Betul, kita tanam yang satu sebelah barat, yang satu sebelah timur. Ketika sudah berdiri dua-duanya ini, yang sebelah timur ini kalau saya lewat selalu saya pegang-pegang ini, saya lurus-lurus ini. Kadang-kadang saya ajak bicara, di kabar ini. Saya balik dari karena yang sebelah timur ini langsung dengan langgar itu. Jadi kalau saya mau ke langgar mesti lewat dia, saya pokok, saya lurus-lurus. Itu subhanallah luar biasa. Itu yang sebelah timur itu buahnya itu luar biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita itu kurang syukur karena kita tidak menyadari anugerah. Syaratnya orang bersyukur itu menyadari anugerah. Kita lihat aja, aneh tapi kita nggak pernah merasa aneh. Orang-orang yang haji itu syukuran itu akan berangkat syukuran, pulang syukuran lagi, syukuran sampai 2 kali orang haji. Tapi tidak ada orang syukuran sholat, tidak ada. Padahal sama-sama rukun Islam. Kenapa? Karena orang merasa mendapat nikmat, mendapat anugerah ketika haji, tapi ketika sholat tidak. Bahkan mungkin banyak yang merasa mendapat siksaan. Ya ini kok kan sembahyang gitu ya. Jadi tidak ada yang bersyukur karena saya tidak ada. Bayangkan kalau orang salat itu syukuran kayak orang haji. Wah, senang sekali. Syukuran sana, syukuran sini. Wah. Kita tidak ada yang pernah mensyukuri nikmat bernapas itu. Karena kita sudah terlanjur biasa, jadi kita anggap itu bukan anugerah. Sampai tanyakan orang yang sesak napas itu, gimana ketika dia disembuhkan, dia merasa luar biasa nikmatnya bernapas itu. Kawan saya sampai habis 10 juta lebih hanya untuk supaya bisa pipis. Kita carcir tanpa mensyukuri. Jadi memang kita harus menyadari dulu ada anugerah baru bersyukur. Saya akan tunjukkan satu anugerah yang sangat besar sekali, tapi kita tidak pernah mensyukurinya karena kita tidak menyadarinya. Apa itu? Kita dianugerahi oleh Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini anugerah besar sekali. Makhluknya Tuhan itu ada yang tidak bisa apa-apa. Batu, pasir, segala macam. Sampai tenggangi ya mau diam saja, sampai pecah ya diam saja, nggak bisa. Dia tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, apalagi mengekspresikan sesuatu. Tidak. Itu makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang kedua itu tanam-tanaman. Tanam-tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa, tapi tidak bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Ketika saya selesai membaca buku penelitian ahli-ahli tanaman bahwa tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa, saya coba. Di depan rumah saya, kalau ada yang pernah ke rumah saya, itu di depan itu ada
2 pohon kelapa. Itu saya tanam bersamaan. Bibitnya dari kiai sini, Kiai Muad, dan saya minta supaya yang satu umur ya pokoknya yang sama, supaya nanti tumbuhnya bareng. Betul, kita tanam yang satu sebelah barat, yang satu sebelah timur. Ketika sudah berdiri dua-duanya ini, yang sebelah timur ini kalau saya lewat selalu saya pegang-pegang ini, elus-elus. Kadang-kadang saya ajak bicara, di kabar ini. Saya balik dari Langkana yang sebelah timur ini langsung dengan Langgar itu. Jadi kalau saya mau ke Langgar mesti lewat dia, saya pokok, saya elus-elus. Itu subhanallah luar biasa. Itu yang sebelah timur itu buahnya itu luar biasa, nggak umum. Menurut orang-orang itu nggak umum saking lebatnya itu. Sementara yang sebelah barat yang tidak pernah saya pegang, tidak pernah saya lewati kan, dengan menyapa segala macam, duluknya saja tidak keluar. Tak keluar apa. Saya ceritakan anak-anak saya ini, jadi saya mulai percaya itu kalau tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa. Ini mungkin yang sebelah timur ini mau balas jasa karena kebaikan saya. Saya selalu menyapanya. Lalu anak-anak saya dengan inisiatif sendiri, wah kalau lewat itu yang sebelah barat itu mereka lulus, mereka ikut saya. Gimana kabarnya gitu. Anda percaya tidak percaya, dan bertanyakan anak-anak saya. Tiba-tiba yang sebelah barat itu berbuah yang luar biasa. Sampai ketakutan sekarang saya potong. Karena banyak santri yang ketibanan buah ini, saking banyaknya. Bukan itu saja. Di depan sebelah barat rumah saya, silakan ke rumah saya, nanti saya tunjukkan. Itu di sebelah baratnya lagi ada pohon mangga warisan yang nanam ayah saya. Pohon mangga ini tidak kenal musim. Begitu habis dipanen bunga lagi, habis dipanen bunga, habis dipanen bunga. Tidak pernah tidak berbuah. Padahal itu tidak pernah ditebaskan, dilempari bocah, gak tekal banteng, terus berbuah terus. Suatu ketika santri mau bangun bikinan, bangunannya sudah kadung jadi karena amatiran pokoknya bikin dulu, nanti jadinya bagaimana nggak tahu. Tahu-tahu nabrak buat saya itu bangunannya itu. Mau nego nggak berani. Nah, itu punya saya. Mau tegur awal. Akhirnya inisiatifnya apa? Jadi pohon saya dikawok supaya bangunannya bisa ke sana, sini dikawok. Itu pohon saya pulih berbulan-bulan tidak kembang, tidak buah. Itu sampai saya, ayo kamu minta maaf. Setiap hari kalau lewat situ, minta maaf. Saya nanti juga minta maaf lah. Baru sekarang begitu, pulih lagi. Itu ada hampir setengah tahun lebih dia pulih, tidak keluar apa-apa. Ini tanaman. Maka dulu Kiai Tegalrejo, kiai-kiai yang punya ladang itu, santri-santri kalau ngapalin apa-apain terus di bawah pohon-pohon itu. Rupanya kesenangannya pohon-pohon sana, ada yang senang nahu, ada yang tapi dia tidak bisa menyampaikan. Kemudian yang ketiga, makhluknya Tuhan itu binatang.
Binatang juga bisa merasa, bisa berpikir, juga bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi tidak sempurna. Kalau kita menyembelih kambing, itu ada familinya yang ngembek, itu sebenarnya dia sedang menyedihi nasib daripada familinya yang disembelih itu. Tapi kita nggak paham, karena dia senang juga ngembek, susah juga ngembek. Yang paling sempurna diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah adalah kita, manusia. Manusia bisa berperasaan, bisa berpunya pikiran, bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan sangat detail. Bagaimana kita mengatakan kopi itu isok pas itu keinginannya, hanya kopi itu tidak paham. Kaos itu ini luar biasa. Kita dimuliakan Tuhan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Itu juga ditulis di Quran itu. Kalau minta dalilnya ya tanya saja sama yang ahli dalil. Saya dulu dalil ketika sanawiyah saja, sekarang enggak. Apa namanya? Kita dimuliakan oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah mensyukuri itu. Tidak pernah. Paling-paling bersyukurnya itu seperti pembawa acara itu yang ngajak hadirin untuk bersyukur. Marilah kita syukuri bersama-sama dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Itu sudah bersyukur katanya. Sampai kasih saya baju, saya bilang terima kasih. Tapi baju sampean saya buat ngelapin meja itu. Kira-kira sampean seneng apa kepengen ngeplak saya? Mensyukuri adalah menjaga agar pepaling anugerah yang diberikan itu tetap menjadi sesuatu yang memang merupakan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang berupa anugerah.